to an underground strong room. Now, this used to be the palace treasury. This is William Letzo, from the South African Native Labour Corps. Oke, hello semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di akhir episode kemarin kita telah diperlihatkan kegagalan Thomas bagaimana ia membuktikan si Pasturlah pengkhianatnya pada Rusia, dan kondisi yang malahan seketika berbalik menghampit Thomas pun membuat dirinya berada di dalam sebuah ancaman yang sangat besar. So, akankah Thomas berhasil bangkit dan membalaskan perbuatan si Pastur, atau biarlah episode 17 ini yang akan menjawabnya. So, tanpa berlama-lama, inilah lanjutan dari film yang berjudul Peaky Blinders Season 3 episode 5. I will bring this whole fucking organization. Well, I have a met. Episode 17 ini dibuka dengan scene memperlihatkan kondisi Thomas yang dirawat di sebuah bunker pribadinya setelah ia mengalami malapetaka yang dibuat Polly, yang menyebabkan Thomas harus dirawat secara intensif karena kegagalan rencananya di episode kemarin menghabisi si Pastur. Dan tepat pada hari itu, Thomas yang baru terbangun dari komanya, ia pun langsung didatangi Michael yang memintanya untuk mengizinkan Michael menjalankan misi itu. Emang misi apa, Min? Misi yang membuat Thomas terluka inilah, alias misi menghabisi si Pastur, teman-teman. Karena emang dulu si Pastur yang telah memisahkan Polly dengan Michael, dan Thomas yang melihat keinginan kuat dari Michael itu, ia pun terpaksa merestui Michael untuk menghandle misi itu. I will shoot him. I need to speak to you about the priest. Pull the trigger. Lalu film pun berlanjut tepatnya 3 bulan setelah perawatan Thomas itu. Dan Thomas yang sudah pulih juga sebelumnya telah merencanakan akan seperti apa kelanjutan misi dan rencananya waktu ia dirawat. Thomas yang akan terlebih dahulu melihat langsung bunker si bangsawan Rusia, ia pun mengundang Mr. Solomon untuk bekerja sama dengannya. Sekedar info nih teman-teman, alasan mengapa Thomas konyong-konyong melibatkan Mr. Solomon yang jelas mantan musuhnya di misinya kali ini. Ya karena di balik itu, Mr. Solomon ini memiliki equipment yang Thomas butuhkan, yaitu seorang pakar berlian. Dan dengan itu, Thomas yang memiliki akuntannya sendiri langsung dalam transaksinya itu dengan Rusia pun bisa mengambil keuntungan yang lebih gede dari sebelumnya. Juga Thomas yang di episode kemarin sempat mengambil langkah dengan menemui konsulat Uni Soviet untuk mengajak bekerja sama dan memberitahukan siapa si Pastur yang sebenarnya pada mereka. Pengorbanan Thomas di detik-detik sakaratnya itu pun berbuah manis ketika Uni Soviet menerima ajakan Thomas itu dengan mempercayai dan menyerahkan semuanya pada Thomas. And I'll tell Tommy you accept his plan. That there is no longer a need to blow up the train. Dan di hari itu, Thomas yang sudah memberitahukan orang-orangnya akan ada kelanjutan rencana, ia pun memanggil orang-orangnya setelah ia bertemu langsung dengan Mr. Solomon. Dan di hadapan orang-orangnya itu, Thomas pun memberitahukan kalau mereka akan bekerja sama dengan Solomon. Yap, si mantan musuh mereka. Yang awalnya hal itu langsung membuat Arthur menolak karena jelas ia pernah dikhianati Mr. Solomon di season 2 kemarin dan langsung menanyakan mengapa harus Solomon. Thomas yang menjelaskan kalau Solomon memiliki equipment yang mereka butuhkan untuk melihat langsung bunker si bangsawan Rusia pun membuat Arthur mengerti dan menerima keputusan Thomas itu. That's why we need Mr. Solomon's. I'm old. To see what's in their treasury, Russians cannot be trusted to pay us. Dan dari pertemuan itu, Thomas dan para saudaranya yang sudah diundang pun langsung berangkat untuk menghitung pembayaran dan melihat langsung isi bunker si bangsawan itu. Namun sebelum mereka masuk dan merayakan kembali kelanjutan kontraknya, Rusia yang ingin memeriksa John dan Arthur untuk memastikan tiada pengkhianat di dalam kontrak itu pun diiyakan Arthur yang katanya iya kita Selby bukan pengkhianat. Dan kirain Arthur memeriksanya biasa aja gitu kali ya. Ini mah diminta bugil sampai diraba-raba Johnny-nya teman-teman. Yang awalnya membuat Arthur enggan menuruti permintaan itu.
Tapi untungnya Thomas yang mengingatkan dengan bahasa daerah bahwa Rusia ini orang gila dan ini satu-satunya misi terakhir untuk mereka keluar dari dunia gangster. Arthur yang mendengar itu pun rela dan membuat mereka diterima si bangsawan. The Falcons is fucking dinner, Jarvie. No. Come on, boys. Take your clothes off. It's customary. Kita tinggalkan terlebih dahulu Thomas, teman-teman. Di sisi lain, terlihat ada yang mengundang Polly dan Michael untuk mengajak mendukung rencananya. Ia pun menceritakan kalau ia ingin perusahaan Selby yang jauh lebih sehat. Dan ada yang kemarin telah melihat langsung tidak sehatnya bisnis PT Selby Limited Edition, kepanjangan ya, mimin singkat aja PT SLE yang dijalankan oleh Thomas, membuat ada khawatir akan yang terjadi ke depannya. Dan ada yang sekarang telah duduk sebagai sekretaris alias orang kepercayaan Thomas. Ia yang lelah dan mengkhawatirkan semua itu pun membuat sebuah petisi yang berisi di masa depan PT SLE terbebas dari senjata dan kekerasan. Dan setelah Polly tanda tangan untuk mendukung petisi ada itu, Limited and unarmed, fighting together and winning. That is politics. Selby Company Limited. kita pun dilihatkan kualitas Michael yang mulai konyol alias kurang produktif karena saat itu ia sedang mengalami putus cinta. Yang tanpa ngeliat dan ngedengerin apapun yang dikatakan ada, Michael yang mulai konyol pun hanya menghampiri ada untuk menandatangani petisi itu sebelum ia kembali pergi untuk menggalau. Sleeping, Ada? Michael. Juga Polly yang pada saat itu sedang kasmaran dengan seorang pelukis yang ditemuinya di pernikahan Thomas. Hal itu pun membuat dirinya lupa dan terberdaya untuk mendatangi orang itu. Yang seperti kata pepatah, orang kalau lagi jatuh cinta pasti buta. Polly yang terlelap di malam itu dalam amer dan cinta pun menceritakan kalau ia pernah membunuh seorang polisi. The copper. The king. Cold blood killed a policeman. Namun sebelum Polly menceritakan pengalaman buruknya lebih lanjut pada si pelukis, Sin pun kembali memperlihatkan pemeran utama kita, teman-teman. Sementara John dan Arthur dijamu hidangan mewah oleh Rusia, Thomas yang diajak ke bunker untuk melihat dan menghitung langsung jumlah pembayaran yang akan diterimanya. Ia pun memanfaatkan hal itu sebagai CCTV yang mengamati letak, kekurangan, serta penjagaan di bunker itu. Dan seperti yang Mimin katakan tentang Mr. Solomon yang memiliki keahlian dalam mengetahui asli atau tidaknya sebuah berlian, ia yang terpilih sebagai akuntan untuk menghitung transaksi itu, ia pun menjalankan pekerjaannya sesuai dengan yang sudah direncanakan dengan Thomas. Seperti barang yang seharusnya berharga 7.000 dia tawar 5.000, ya sedikit di pinggir jurang memancing keributan gitulah teman-teman nih si Solomon nawarnya. Sampai sebuah pabrik yang awalnya tidak dalam kesepakatan di tangan Mr. Solomon, ia pun berhasil membawa telur mewah itu sebagai penutup kesepakatan di malam itu. Yeah. Hey, what game are you playing? Mate, that was definitely a 5. Oh, you, aren't they? 7,600. Mr. Solomon's. Do you have any eggs? Dan setelah si bangsawan menerima kesepakatan itu dengan berat hati, Thomas yang lagi dan lagi mendapat keberuntungan dengan ditawari Tatiana untuk iclik, mas. Ia pun langsung membungkus Tatiana di malam itu, yang semakin membuat si bangsawan Rusia itu amuk-amukan. Dan di sini kita pun diberitahu kebenaran akan ucapan Thomas tentang si bangsawan Rusia yang tidak akan membayarnya dalam kontrak ini. Seperti yang Mimin katakan di episode kemarin, alasan Rusia tidak membayar karena sudah jatahnya. Dan hal itu dibenarkan ketika orangnya Thomas yang telah diturunkan untuk memata-matai si bangsawan di kediamannya. Ia pun melaporkan bahwa ia mendengar rencana Mr. Romanov yang akan membunuh Thomas and Gang setelah selesainya kontrak itu. Pantes ya. Tadi pas transaksi pada menahan kesal gitu komuk Rusianya teman-teman.
ternyata emang gak ikhlas membayar Thomas dalam kontrak ini. Juga di laporannya pada si John itu, si mata-mata Thomas pun melaporkan bahwa bunker itu tidak dijaga pada malam hari. She was talking about using machine guns. They said they would kill the three brothers in Yogyakarta. The strong rooms are guarded at night, but... Dan singkatnya, sepulang Thomas dan kawan-kawan dari pesta itu, Thomas yang sebelumnya telah mengundang kawan lamanya yang beroperasi sebagai tunneler dan seorang penggali terowongan, kalau di COC mah disebut miner teman-teman. Mereka pun menyambut kedatangan kawan lamanya mereka dengan penuh rasa hormat. Dan di sini kita juga diberitahu tentang rencana Thomas berikutnya yang akan mengambil sendiri berlian itu. Yap teman-teman, ternyata Thomas pun akan mengambil sendiri berlian itu dengan menggali tanah sepanjang 100 km jauhnya dari istana kediaman si bangsawan Rusia. Ya, tentunya dengan bantuan teman-teman lamanya yang memiliki pengalaman dan dulu pernah bekerja sama dengan Thomas sebagai penggali terowongan Perang Dunia ke-1, dan dengan persiapan Thomas yang sebelumnya telah mengamati letak, kekurangan, penjagaan, dan kekuatan bunker itu, ia pun menjelaskan tugas apa yang akan diterima pada kawan-kawannya itu. West, and it's separated from the house by 3 iron doors. House underneath the river to an underground strong room. Here, and at the strong room, direct. Namun saat sebelum episode 17 ini ditutup, Polly yang melihat tentang Michael anaknya sendiri yang akan membalaskan dendamnya itu. Dan tepat Thomas yang melihat langsung Polly yang telah mengetahui hal itu pun langsung mengajaknya berbicara dan menjelaskan bahwa semua itu keinginan Michael yang kekeh dan berniat membalaskan dendamnya sendiri pada si pastor. Tapi sepaham dan sekuat apapun Thomas menjelaskan itu, Polly yang enggan melihat anaknya mengotori tangannya sendiri demi melakukan pembalasan itu pun tetap tidak terima dan mengancam apabila sampai Michael melakukan sendiri pembalasan itu. That priest. A priest. Not my son. Somebody asked me. Michael wants to say you don't know. No. I will bring this whole fucking organization. Dan episode 17 ditutup dengan begitu menegangkan. So, untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Juga apabila teman-teman kurang suka dan mengkritik Mimin, silahkan teman-teman. Karena dengan itu, Mimin bisa belajar dan bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Dan sebelumnya Mimin juga hanyalah seorang manusia, bukan Nabi Boy. So, gua Rijal, see you and terima kasih.